berlaku secara universal. Itu kan menurut Anda, buktinya kan tidak. Dengan aku aja beda. Bagaimana universal? Berarti Anda bukan tentara dong? Tuh, Anda kalau aku bukan militer, bagaimana aku sampai bintang 2? Oh, Bagaimana aku sampai kabais? sekarang Gitu. kita buktikan mana kabais sesungguhnya. Loh, Anda itu nggak ada seujung kukunya Pak Beni loh ya. loh iya, aku kan tidak bilang Pak Beni. Korem itu dimanfaatkan, oh tidak. Setiap komandan Korem juga di intelijen taktis, dia perlu mengambil keputusan taktis, karena jangan dia terlambat. Kalau terlambat dia dipecat. Tapi dia harus laporan, itu namanya. Aduh, berat ini orang. Saya jujur aja ya, saya dari kemarin udah bilang, saya jangan dibanding-bandingkan dengan Pak Ponto. Lebih bagus saya jelaskan dulu apa itu intelijen. Belum selesai intelijen itu. Belum. Ya, bagaimana seorang intel? Saya pernah pasti intel ya di batalion. Lihat nggak riwayat hidup saya? Ya, lihat riwayat hidup saya. Nah, bagaimana saya membuat rencana penyelidikan? Bagaimana saya menggalang? Bagaimana saya mengumpulkan keterangan? Oh, ada, jangan salah. Di tingkat batalion juga ada, karena dia juga pengambil keputusan. Jangan sampai dia terlambat bertindak. Hati-hati loh ya. Ini yang dijelaskan doktrin tapi anti doktrin. Waduh. Dia bilang nggak ada doktrin nasional. Wah, keliru lagi. Kemarin dari awal nggak ada doktrin militer. Saya akan jelaskan. Doktrin nasional itu akan saya jelaskan. Tapi Pak Siol bilang tadi, oh, kita nggak pernah diajarkan. Siapa bilang nggak ada doktrin ekonomi? Saya mau tanya, siapa bilang nggak ada doktrin ekonomi? Ada. Hati-hati kalian. Saya sanksi ya, dengan apa yang dijelaskan sama Pak Ponto, dia sendiri paradoks sama apa yang dia omongkan. Nanti saya buka. 9 komponen strategis itu doktrin. Doktrin intelijennya Amerika. Doktrin intelijen negara-negara maju. Ya, NATO dan sekutunya. Jangan salah. Kan sudah saya bilang, itu ajaran. Membuat apa? Ajaran itu membuat konsep, bukan undang-undang mengatur doktrin. Ya, kalau nggak mau kalah, tunjukkan aja referensinya mana. Referensinya mana? Kalau saya tidak berani saya ngomong tanpa referensi. Ada dasarnya. Makanya nanti kita buka. Kenapa Pancasila itu doktrin? Kenapa Pancasila doktrin? Ideologi khilafah ada nggak? Ada. Kita ini under attack, kan saya bilang. Karena ideologi kita nggak sama. Apalagi sudah berkembang setelah reformasi. Wah, bermunculan berbagai macam ideologi di sini. Ya, bermunculan ideologi. Makanya dilihat mulai dari geopolitik dulu lah. Nah, kemudian tadi ya, ada kasusnya yang tadi, buka dari Bible, malah nggak jelas. Kalau saya nggak jelas itu, jujur aja. Tapi pertanyaannya, mengapa Musa tidak boleh masuk ke tanah Kanaan? Padahal tanah Kanaan itu sudah dijanjikan sama Tuhan. Kenapa masih mengirim orang intel? Nah, disitulah salahnya. Disitulah salahnya dia. Buka Pak Paul, Bapak kan pendeta. Bapak kan pastor. Bukalah. Ya, hati-hati kalian, itu dia pakai lagi pamer masalah hukumnya itu loh, ya, masalah hukum dan partnernya itu, tapi nggak jelas hukumnya. Hukum di Indonesia makin nggak jelas. Ya, oke, apa lagi? Sekarang begini, saya kan tadi bilang, saya memaparkan, silakan tanggapi. Ya. Silakan tanggapi, saya jawab. Ya tadi juga salah, intelijen strategis, intelijen taktis. Itu setelah perang Vietnam, itu berubah. Ya. Setelah perang Vietnam, ada intelijen gabungan. Nah, intelijen gabungan itu paduan antara ketiga angkatan, ada laut, ada darat, ada udara. Ya, terus gabung namanya. Terus satu lagi, paduan dengan siapa? Dengan rakyat. Karena rakyat itu juga insan intelijen, bisa digunakan sebagai pulket, pengumpul keterangan. Jadi jangan salah, dia sudah ketinggalan intelijennya. Besok saya ajarin di sini tentang intelijen. Ya, bagaimana Cumemu. Maka sekarang ada berkembang lagi, bagaimana, apa pusat kekuatan satu negara ini. Pusat kekuatannya dari kerawanan kritis, kemampuan kritis, kebutuhan kritis. Nah, kita Indonesia, kena intelijen. Kalau intelijen kita kayak gini, bubar. Padahal saya buktikan bahwa kita salah, karena itu tadi, menunggu perintah. Padahal tidak boleh menunggu perintah intelijen. Setiap saat, tidak atas perintah. Diperintah atau tidak ada perintah, itu bukti intelijen. Oke, silakan. Silakan yang mau bertanya kepada konsep saya ya. Kalau konsep dia udah paradok itu. Oke nih, ini Pak Ponto sudah siap untuk menjawab belum? Sebelum kita nggak bisa ada yang nanya lagi, paling bisa kasih kesempatan Pak Ponto untuk menjawab, lalu balik ke Pak Jenderal Tobing lagi buat menutup. Silakan Pak Ponto. Ya,
Jadi kalau dibilang tadi tidak ada preferensi, itu tadi kan sudah aku kasih lihat itu di situ. Iya, Kalau sekarang intelligence saya strategis itu pertanyakan. dari Ini- Washington ini da- Plan. Oke, Nah, ini dari itu kan Washington Plan. Jadi kalau Inggris semuanya itu kan pakai itu. Ya iyalah. Itu Oh, itu diajarkan di mana? Di undang-undang Washington atau di Plan. doktrin? Tunggu dulu, jangan ngomong dulu. Itu Itu diajarkan di mana? Di doktrin kan? loh, bukan. Itu pengetahuan. bukan, besok saya Itu tunjukkan. bukan doktrin. Besok saya Kita tunjukkan. tidak melihat doktrin. Wah, ya Jadi itulah begini. salah. Makanya intelijen kacau gara-gara kau. Loh, kacau. Buktinya aku sampai ke Bais 15 Loh, tahun Kabais kerja kan di situ tidak ada yang kau kacau. jadi Kabais kan ilmu Lah. cuma natan. Loh, Itu pun gara-gara ilmu kamu apa? banyak Nah, kapal itu laut. kan yang udahlah. Jangan diketahui. kau Yang tanya tidak Kabais. diketahui kan banyak. Kan tidak perlu aku kasih tahu. Oke Tapi lah. yang jelas, Sekarang kan- kau jawab dulu pertanyaan saya. apa itu? Yang tadi itu. Sekarang kan Apa? saya tanya. Apanya? Apakah virus ini senjata biologis apa Loh, bukan? itu jangan tanya saya, tanya Menkes, itu urusannya Menkes itu, bukan Loh, urusan itulah intelijen salah itu. kamu. Itulah salah kamu. Loh. Lah, itu kan urusan Menkes, kan sudah saya bilang di Pak dunia Ponto di nggak Indonesia mau ada jawab orang-orang. atau memang nggak mau jawab atau Bukan. memang nggak tahu, Pak. Bukan, ini lihat loh Di Pak. antara Ini dua, kan antara saya tidak sudah mau bilang. atau tidak tahu Di ini, Pak. Indonesia ini loh. Di Buka kan Indonesia ini, itu buka hanya dulu intelijen 9 ini loh. komponen strategis buka 9 komponen Nih, strategis. ini loh Buka Pak. 9 komponen strategis. Yang di bernegara itu ini, tanya di sini. yang Ah, tahu, nggak usah tanya kementerian. BNPT. Jadi harus belajar dulu, tolong belajar Enggak, dulu enggak. aturan perundangan bernegara bagaimana, itu harus dipelajari dulu. Ya kau salah. Di situlah Nah, salah. kalau udah Pak bisa, Ponto, ya nggak bisa ini belajar. teman-teman di YouTube ada nanya Pak Ponto. Ini Pak Apa Ponto ini tidak mau menjawab atau tidak tahu. Nah, ini Loh. pertanyaan. Bagaimana tidak? Ini kan aku bilang, makanya Bukan pelajari ini, dulu bukan jawaban, intelijen. Pak. Bahwa dalam Pak bernegara Paul. yang kuning-kuning ini yang ditanya, jangan Pak Paul, intelijen Pak Paul. yang ditanya gitu loh. Bukan Pak Paul. Nah, Karena sekarang kan virus ini itu, datang- jadi virus- jangan menganggap intelijen itu yang paling hebat, tidak. Siapa bilang Intelijen paling itu hebat? kepada Tidak. tuannya, kan sudah saya Udahlah, bilang. buka aja lah Pak Nih, Paul. Buka kepada 9 tuannya. komponen Jadi strat- kalau masalah virus, tanya Ponto, Menkes. Sembilan. kamu jangan keras kepala. Itu Nanti saya loh. buktikan bahwa Anda salah. Tayangkan 9 dulu komponen 9 strategi di mana Pak Jenderal? Ada 9 Loh. komponen strategis tadi. Mulai Loh, sejarah 9 apa segala macam. Buka. 9 komponen strategis itu pengambilan keputusan. Bukan, itu Nah. doktrin kawan. Itu doktrin kawan. Nah, itu untuk Anda doktrin, bagi kita bukan. Loh, itu- tengok ya. Ini Ares Nah, ini, bukan stop. doktrin ini loh. Stop dulu, jangan ngomong. Bukan area study, informasi intelijen. Bukan Loh. area study. Bagaimana kamu mau bilang begitu? Aku yang lakukan, Coba. aku yang buat, kok Anda bisa bilang begitu? Nah, besok saya tunjukkan. Nah, ya silakan aja. Tapi Iya. begini ya Paul ya. Coba untuk saya lihat, kasih coba tahu, lihat dulu Pak Paul. Pak Paul, lihat ya. Ya, itu itu sudah informasi. 9 komponen strategis ini. Oke. Silakan di situ aja. Apa namanya? Di hold Lihat dulu. Ilmu pengetahuan. Aduh. Ini ya, lihat geografi. Ya, kemudian sejarah, kemudian politik, kemudian ekonomi, ada sosial, ada ilpengtek. Sekarang saya tanya, masalah virus bukan masalah ilpengtek. Loh, itu kita bukan ini loh. Kita mencari kemampuan dan kelemahan suatu negara. Kita tidak ada urusan dengan tunggu dulu. ini. Iya, tetapi saya harus tahu. Loh, tidak. Anda kan tidak bisa paksa saya, Bing. Kan kita sudah punya Pak paten. Paul. Besok akan saya Nah. sampaikan. Itu menurut Anda. Ini Iya ini kan? doktrin ini. Ini Lah ya menurut doktrin Anda, makanya aku sampaikan doktrin ini. saya. Doktrin Ap- berlaku secara universal. Itu kan menurut Anda, buktinya kan tidak. Dengan aku aja beda. Bagaimana Loh, universal? berarti Anda bukan tentara dong. Loh, Anda militer. kalau aku bukan militer, bagaimana aku sampai bintang 2? Oh, Bagaimana aku sampai Kabais? sekarang begitu? kita buktikan mana kabar Nah. sesungguhnya. Loh, Anda itu nggak ada seujung kukunya Pak Beni loh ya. loh iya, aku kan tidak bilang Pak Beni. Aku Loh, menghormati makanya Pak Beni. intelijen rusak gara-gara kau. Loh, buktinya bisa jalan Loh, sampai sekarang. Loh, dulu nggak ada bergerak. Saya beritahu aja. Kalau- Sekarang gini aja Pak Paul. Dia sendiri udah melanggar doktrin kan. Begini lah, makanya aku bilang doktrin itu bisa dilanggar, yang tidak Siapa boleh bilang? dilanggar Tapi undang-undang. kamu bikin area study itu doktrin. Oh, tidak, itu menurut ajaran itu. tidak, menurut kita itu Kalau saya bisa pelajaran. buktikan itu di doktrin. Nah, gimana? inilah terminologi, Pak. Itu menurut kita pelajaran, jadi jangan dipaksa, dan itu turun temurun kita lakukan itu. Jadi Anda jangan salahin.
Itu kita lakukan karena Oke, apapun begini, kamu Pak bikin Paul. tidak Saya kan akan tadi- bisa merubah itu loh. Pak Paul, Ya. besok akan saya buktikan bahwa Ya. itu ada di doktrin. Ya silakan aja itu di doktrin Anda kan, tapi tidak ada Loh, di Pak bukan. Ponto, itu Bukan tadi yang saya. Pak Ponto ngomong ini kan kita punya terminologi yang berbeda nih. Ya, Kalau beda. tadi Pak Ponto bilang bahwa Jelas. itu adalah pelajaran, tapi pelajaran itu kan Pelajaran aja. doktrin juga. Kata doktrin itu kan artinya pelajaran, Pak. Kita tidak menganggap itu kalau Udahlah. dokter Pak Tobing tadi kan pakai latihan segala macam. Kita kan tidak latihan, Loh, ya. pelajaran kita catat. Itu beda. Bukan doktrin. Jadi tadi silakan kan aja dia saya bilang dokter, bagi kita tidak. Oh, tunggu dulu, Kan karena tidak ada Anda pernah- masalah. Anda tuh nggak Mas- pernah jadi komandan. Tunggu dulu. Tidak ada masalah itu. Tunggu dulu lah. Nggak ada- Ini nggak ada musuh, urusan. kekuatan, komposisi. Ini doktrin. Lah itu kan bagi kita pelajaran itu. Waduh, Itu pelajaran. Ajaran, Iya. aduh. Ajaran Inilah. itu bukannya Ini loh. doktrin, Pak Ponto. Setahu saya namanya ajaran itu doktrin loh, Pak. Lah iya kan dari tadi bahasa Hanya ajaran itu bahasa Indonesia, doktrin itu serapan dari Betul. Itu yang diyakini kebenarannya kan. Nah, bagi kita ini sudah dimasukkan menjadi prinsip sudah. Ini prinsipnya seperti ini, pengetahuan doktrin. ini loh. Doktrin Nah, itu mengandung prinsip, kawan. Oh. Aduh, kau ini besok kalau dibawa sama Pak Indo Priyono Nah. habis kau. loh, karena kita tidak peduli mau doktrin atau apa, kan yang jelas ini ada ini keluarannya itu ada Pak Paul, tadi. Pak Paul. Kan itu. Oh, Ya, Mas Jenderal. tolong Kenapa sayangkan sih? konsep- Sekarang Tolong kenapa percaya kita sama harus konsep. bicara itu doktrin atau tidak? Waduh. Yang kita lakukan ini kok. Nah, itu juga sudah pertanyaannya tadi itu, Pak Ponto. Kalau kita kaitkan dengan Pancasila, mengapa kita harus ngotot itu doktrin apa Sekarang balik ke bukan? Pancasila. Oke. Makanya Kalau Pancasila- kenapa tadi saya bilang kalau saya lebih condong bahwa ya kita perlu doktrin yang sama, nggak boleh Nah, berbeda. oke. Nah, Apalagi tentang betul. Pancasila. Jadi gini, kalau Pancasila, coba lihat Pancasila, Bung Karno aja sudah pusing. Yang mana? Dia bikin Nasakom kan? Yang mana itu Pancasila itu? Pak Harto dibikin lagi, langsung dia bikin 3 asas tunggal untuk menyamakan. Ya kan itu. Lalu yang mana? Maka dari yang mana? Di Oh, doktrin berarti kita tidak punya keseragaman tentang doktrin Pancasila. Wah, ini Iya, bahaya sekali, betul. Pak Ponto. Ya memang. Ya, Artinya Indonesia tidak punya jati diri dong kalau begitu. Lah, kita bilang kan Pancasila, tapi untuk Iya, jati melaksanakan- diri Indonesia kan Pancasila. Iya, Pancasila. Kan itu, hanya sampai di situ. Pelaksanaannya bagaimana? Nggak tahu. Karena pelaksanaannya masing-masing punya. Begitu pelaksanaannya, itu ada di partai kan? Kalau menurut Pak Pelaksanaannya. Ponto, apakah pelaksanaannya itu bisa diseragamkan? Ya, Atau boleh bisa. atau bisa diseragamkan? Buktinya kan pernah bisa. Bung Karno dengan Nasakom. Lalu Pak Harto dengan asas tunggal. Bisa. Kenapa tidak bisa? Nah, pelaksanaan dengan apa? Undang-undang. Oh, Tanpa undang-undang nggak bisa. Tunggu dulu. Silakan Pak Jenderal Tobing. Oke, Pancasila Itu. itu sudah dikonstitusikan, nggak perlu di undang-undang. Sudah Ya silakan dikonstitusikan. aja. Buktinya kan tidak bisa jalan. Oke, kau saya tanya, Pancasila ngerti nggak kau? Loh, Pancasila kan dasar negara. Terus apa? Ya, kemarin kau bilang Iya. ideologi negara. Lah ya ideologi negara. Sekarang saya dasar tanya negara. sama kau jujur Nah, ya. terus Jujur. Di Pancasila Ya. itu ada perisai. 5. ya. Ada perisai, ada 5 lambang di situ. Saya tanya sama kau, kenapa beringin itu harus latar belakangnya putih? Kenapa bintang itu latar belakangnya hitam? Jawab, Ya, itu doktrin, ya. ajaran. Bisa Ya, jawab kita nggak? kita tidak mempelajari sampai itu sejauh itu apa itu yang Nah, penting kan itulah itu Pak adalah Paul. ketuhanan. Nyatakan dia ini, saya bilang kita sama tidak- kau, Kita tidak ternyata masuk Anda sampai tidak sejauh membaca. itu. Anda ini Ya, her silakan juga aja. Pancasila. Udahlah. Saya Karena nggak makanya mau aku bilang Pancasila itu yang ada atau frekuensinya tidak, nggak sama. tapi tiada. Kenapa Ya, bintangnya memang cuma satu? Kamu Ya, nggak bisa dari- jawab kan? Loh, dari Pak awal kan Ponto, aku bilang, artinya apakah berarti ada relativitas perspektif dalam Pancasila yang dalam pemikiran Pak Ponto? ya betul kan aku bilang ada Pancasilanya Golkar, ada Pancasilanya PDI, ada Pancasila kan masing-masing dengan Pancasilanya sendiri-sendiri. Waduh. Oke, sebentar. Ini terpaksa Kan itu. saya harus. Ini Pak Gimana? Santi Amar daripada geleng-geleng terus, coba Pak Santi Amar kasih omongan coba. coba Pak Santi Amar. Nah, terus tadi yang agak korupsi. panas sedikit gitu, kenapa sih Pak Santi Amar? Karena Oke. itu sejak zaman Pak Harto sudah ada seperti itu.
Iya, ini cukup mengejutkan saya kalau yang ini Pak Ponto. Memang saya belum bisa menerima ini Pak Santiamer dulu, silakan. Sekarang yang Pancasila yang benar yang mana? Nah itu makanya yang benar yang mana Pak? Kalau begini kacau, makanya gini Yang pentingnya buku Pancasila ya begini, karena sekarang bahkan seorang Laksamana TNI saja bertanya Pancasila aja mana ini. Nah ini dari kemarin kita tanya ini. Karena dasar negara kan begitu. Ya Pak Santiamer dulu, silakan Pak Santiamer. Pak Ponto, saya tanya satu Pak Ponto, Bapak masih intelijen nggak? Loh, saya kan masih intelijen. Cukup. Oh, sekarang sudah tidak. Masuk diperpanjang. Sudah tidak lagi. Tapi kan Sudah Bapak, tidak. cukup. Tidak Bapak lagi. kan masih intelijen. Saya tanya, Bapak kan masih intelijen kan? Intelijen sudah tidak bertugas lagi. Ya, tapi kan semua manusia Indonesia harus insan intelijen. baik, Jangan baik salah. Pak Ponto. Karena Bapak masih intelijen, seperti kata Bapak tadi, intelijen itu menipu. Jadi sekarang ini juga saya tidak mengatakan Bapak menipu. Nah, saya ada gini Pak ya, bagi saya yang Bapak sampaikan ini sandiwara. Mungkin Bapak sudah melaksanakan suatu tugas tertentu. Bapak mau bilang Tunggu dulu Pak. Ah. Tunggu dulu. Saya ngomong dulu Pak. Ya, ini Ya, penilaian. udah ngomong. Ya, karena Bapak intelijen. Makanya Ya, oke. Aku Personal intelijen. tapi ya Pak Santiamer, kita lagi ceritanya ini ya, jangan personal ya, tapi ya. Ya, bukan Ya. personal. Ya, saya cerita Bapak ya. Kenapa dulu bangsa Batak itu dihajar habis-habisan oleh Padri, tentara Padri. Mereka itu 14 tahun melaksanakan fungsi intelijen Pak di sana, kegiatan intelijen. Tahun 1802 sampai 1816. Nah, ini Pak, apa yang dikatakan oleh Pak Junias tadi, kalau bagi saya itu, karena saya juga belajar, itulah yang sesungguhnya dan berkembang. Apa yang Bapak sampaikan juga menurut versi Bapak, ya. Tetapi di dalam prakteknya Pak, tolong Bapak juga, karena Bapak kan TNI. TNI ini kan kesetiaannya kepada negara, ya Pak ya. Jadi Bapak tadi penjelasannya itu membuat bingung orang dan membuat orang mempunyai pengertian yang salah nanti. Contoh, Bapak bilang itu Pancasila. Bapak dong sebagai contoh bahwa Pancasila itu adalah satu, soal pelaksanaan itu lain soal. Itu bisa berbeda-beda, tapi Pancasila is one, titik. Nah, itu dia di benak pikiran kita semua, termasuk saya ini. Nah, yang kedua adalah Bapak selalu berbicara undang-undang. Bagi kita intelijen itu adalah bekerja tidak harus menurut undang-undang. Tidak harus Pak, kalau dia menurut undang-undang habis kita ini. Yang ketiga, yang saya tangkap dari Pak Junias tadi, dia menilai intelijen ini tidak bekerja, tanda kutip Pak ya. Kita orang awam menilai bekerja atau tidak bekerja, apakah hasil daripada yang bertugas itu memberikan dampak positif kepada amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pasal 4 itu, alinea keempat, ya melindungi segenap bangsa, mensejahterakan, ya perdamaian, harus bermuara ke situ Pak. Mau apapun kerja intelijen itu harus bermuara ke situ. Bagi kita intelijen itu, bagi saya, yang sudah saya praktekkan juga, ajaran dari Pak juga, harus memberikan laporan apapun diminta atau tidak diminta 24 jam. Nah, yang selanjutnya Pak, informasi-informasi mengenai intelijen ini kan suatu informasi yang sebenarnya rahasia, tetapi Bapak membuka begitu gamblang, makanya saya bilang tadi, ini adalah kamuflase. Kalau Bapak mungkin bicara jujur seperti Pak Julius, wah, ini negara lain bisa mengetahui dapur daripada intelijen Indonesia. Jadi sah-sah aja Pak, Bapak mengatakan itu. Tetapi yang saya poinnya adalah soal Pancasila nggak ada kompromi Pak. Soal pelaksanaan itu lain soal. Jadi Bapak jangan mengatakan ada Pancasila ini, ada Pancasila itu, nggak ada. Pancasila hanya satu. Soal pelaksanaan macam-macam urusan mereka. Nah itu adalah yang saya sampaikan Pak. Bapak adalah Jenderal Bintang 2. Saya setuju dengan Pak Santiamer nih Pak Ponto nih. Mengenai rupa-rupa Pancasila ini Pak Ponto. Ya. Silakan Pak Ponto. Lalu Kan saja yang akan sudah menutup. bilang ada tapi tiada kan itu satu. Bentar Pak Ponto sebentar sebelum menjawab saya lagi gini. Mungkinkah saat ini Pak Ponto berbicara di luar sistem seperti Bung Beta tadi bilang? Karena kan tidak ada tadi kan Pak Toping bilang masalah insan intelijen ini kan secara general, tetapi saya lagi cerita sebagai jabatan ini. Mungkin nggak Pak Ponto saat ini bicara di luar dari BAIS itu, artinya benar-benar sebagai rakyat jelata seperti kita, tanpa ada ikatan embel-embel apapun, etika segala macam, dan kita mau bicara bahwa Pak Ponto ini
saya kan bicara ini adalah pendapat saya pribadi. Mungkin begitu nggak Pak Ponto? Loh, karena aku Itu dari bisa tadi saya bilang, jawab tuh Pak Paul. loh, Ya aku nanti nih biar dari Pak Ponto kan tadi bilang, kan pertanyaan Bu Meta kan juga begitu toh. aku sudah Iya. bilang yang tertipu selama ini kan para rakyat jelata yang tertipu Iya, selama ini. justru